Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Bayu Oktara masih dari Masjid Raya Makassar. Bisa berjumpa dengan Anda menemani sahur di bulan suci Ramadan ini. Sama-sama kita gaspol mengejar pahala di bulan yang penuh berkah ini, tentunya di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, seperti yang kita ketahui bahwa zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Artinya bagi kita umat muslim yang berlebih, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau itu wajib, artinya saat kita tidak mengerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi sebenarnya apa saja jenis-jenis zakat dan juga apa keutamaannya bagi kita. Mungkin selama ini banyak orang yang memaksakan untuk mengeluarkan zakat atau mungkin mengeluarkan zakatnya bingung bagaimana cara penyalurannya. Lalu banyak pertanyaan lain-lain, itu yang akan kita cari jawabannya di sini bersama Ustadz Dasat Latif, tentunya dengan tema Jangan Tunda Zakatmu. Nah, sudah hadir saat ini bersama kita semua sahabat Dasyat dari Majelis Taklim Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Aba kareba. Sehat semua bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana puasanya lancar? Udah bolong berapa bapak-bapak? Oh, gaspol terus dong ya Pak ya. Mantap. Nah, hari ini insya Allah kita akan mendapatkan dan mendengarkan petuah-petuah dari Ustadz Dasat Latif. Namun sebelumnya seperti biasa sahabat Dasat yang hadir sudah kita berikan link untuk ikutan polling. Jadi silahkan dipilih di antara 3 pilihan. Pertanyaannya adalah kepada siapa dan kemanakah biasanya sahabat Dasat membayar zakat. Jadi tidak ada benar atau salah Ibu, tapi mungkin sesuai referensi aja. Biasanya Bapak Ibu menyalurkannya lewat mana? Apakah A, lembaga zakat, ataukah B, masjid, ataukah C, panti asuhan, atau diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Silakan dikeluarkan handphonenya, gadgetnya dikeluarkan. Dipilih langsung A, B, atau C 30 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Mau diganti jawabannya? Sudah ya, sudah yakin ya Ibu ya. Oke, boleh disimpan kalau begitu handphonenya. Kita akan lanjut lagi. Dan untuk membahas tema kita hari ini, langsung saja kita sambut dan kita undang untuk bergabung Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya, Ini Mas Bayu. satu kesan yang luar biasa lagi nih di Makassar nih. Ya, Makan coto Ustadz. Nggak bisa berhenti begitu suapan pertama, kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? memang Makassar kota kuliner yang banyak. Coto, konro, sop sodara, mie titi, hokiang, ada semua mie. Nah itu dia, sop Palu sodar. basah, palu marah. Ya. Palu basah? Ini sekarang mau bahas tentang makanan Makassar atau... Oh iya, bukan. Oke. Kalau ngomongin makanan Mas Bayu, Makassar. siapa tamu kita kali ini? Ini ada rekan-rekan dari IKA Unhas Pak Ustadz. Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Masya Allah. Ustadz juga ngajar di situ kan ya? Berarti saya juga anggotanya ini. Oh IKA juga Pak Di Ustadz? sini kode etiknya tidak boleh panggil bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini kakak-kakak, adik-adik. Kakak-kakak ada luar biasa. Pak Ustadz, ini yang kita mau bahas mengenai zakat nih Pak Ustadz. Ya. Nah tadi sebelumnya kita memberikan link untuk polling terlebih dahulu Pak Ustadz. Jadi biasanya kepada siapa atau lewat mana sahabat Dasat menyalurkan zakatnya. Di antara jawaban yang sudah masuk, kebanyakan memang 63% menyalurkannya ke panti asuhan atau diberikan langsung kepada yang membutuhkan. Lalu di bawahnya 27% biasanya ke masjid dan ada 9% yang menyalurkannya lewat lembaga zakat. Ya, Mohon tanggapannya terima Pak kasih. Ustadz. Itu tadi, pilihan ganda. Iya, A, B dan C.
Saya takut dia bawa kebiasaan dulu di kampus, nyontek. Wah, emang di kampus juga gitu Pak Ustadz? Kalau zaman sekarang nggak bisa Dulu online. kita waktu kuliah kan ada ya, waktu kita kuliah posisi menentukan nilai. Wah, Kalau posisinya aman dari dosen, biasa nilai bagus. Tapi sekarang ada CCTV. jadi nggak bisa ya Pak Ustadz. Oke, kita Iya. kembali tadi ada 3 choice. Betul. Yang pertama ke lembaga. Lembaga zakat, Kemudian yang kedua ke masjid. masjid betul. Ini kalau dia ke masjidnya salah. Oh maksudnya Pak Ustadz? Tapi kepada orang yang ada di masjid menerima. Biasanya ini tradisi di kampung. Oh. Saya datang ke masjid bukan bawa ke masjid, tetapi dikumpulkan di masjid lalu takmir masjid yang membagikan. Ya, yang kemudian yang ketiga langsung Ke panti kepada asuhan yang berhak atau menerimanya. betul, yang Ini berhak. semua boleh. Mas Bayu, Ya. bicara tentang zakat, zakat ini tidak boleh dianggap remeh pada saat ini dan pada saat Nabi dan sahabat. Pada zaman Abu Bakar Siddiq itu tentang zakat, Abu Bakar punya pasukan khusus, Densus lah kira-kira sekarang. Oh ada pasukan untuk zakat Ada Pak Ustadz? penagih zakat. Kata kalau dia tidak mau bayar zakat, perintah khalifah waktu itu perangi. Kalau dia di situ kampung tidak mau bayar zakat, perangi dia. Berarti melakukan Jadi, pelanggaran ya Pak ya Ustadz? ketika awal-awal Islam itu Abu Bakar punya tegas. Yang tidak mau bayar zakat kita perangi. Masya Allah. Oh terjadi Subhanallah. dualisme pendapat. Pro kontra lah kira-kira sekarang. Abu Bakar perangi mereka. Kata Umar, jantung kota lewat-lewat. Kira-kira kalau bahasa di Makassar, pelan-pelan juga. Jangan kau rem-rem, jangan kau gaspol, rem-rem sedikit. Ya, begitu kira-kira. Umar bilang begitu, jangan, yang penting dia Islam. Oh padahal. Kan ketika Rasulullah wafat, banyak yang mau kembali ke agamanya. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, dulu kami bayar zakat karena kepada Muhammad. Sekarang Muhammad sudah tidak ada urusan lagi kami dengan Islam. Dia akhirnya mau murtad. Kata Abu Bakar, saya perangi kau kalau kau tidak mau bayar zakat. Umar versi lain, jangan, yang penting dia syahadat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib juga bilang, jangan, yang penting dia syahadat, jangan kau perangi. Nanti malah dia betul-betul tinggalkan Islam. Akhirnya karena ada persilihan pendapat, rapat kabinet. Oh rapat kabinet Khulafaur Tapi Rasyidin. bukan membahas tentang langkahnya minyak. Pak Ini Ustadz. khusus tentang sikap ini yang ada mengatakan Soal zakat. perangi, ada yang tidak. Akhirnya Umar Abu Bakar Siddiq sampaikan, silakan. Kabinet terbatas ceritanya kan. Silakan. Atas nih. Ya, kemukakan apa pendapat kalian. Semua. Akhirnya setelah itu Abu Bakar Siddiq mengatakan begini. Saya kalau begitu setuju. Tidak boleh memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Tapi saya akan perangi orang yang memisahkan perintah agama Allah. Karena perintah zakat dengan sholat tidak boleh dipisahkan. Karena Al-Quran memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakat. Jangan sampai ada di antara kalian dia dirikan sholat tapi dia tidak mau bayar zakat. Begitu kau pisahkan dua perintah ini saya perangi kamu. Setuju? Akhirnya setuju. Maka pada saat itu disimpulkan orang yang tidak mau bayar zakat diberikan hukuman, diperangi. Tapi zakat ini semua orang, semua muslim wajib atau ada ukuran kemampuannya Pak Ustadz? Semua wajib. Zakat fitrah, semua. Zakat fitrah itu semua yang berjiwa. Tapi kalau zakat harta itu ada 2 syaratnya. Yaitu cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun. Nisabnya yaitu 85 gram emas. Artinya apa? Mas Bayu punya harta senilai yang tadi itu. Kira-kira kalau dirupiahkan 85 juta lah. Punya 85 juta, mengendap di rekening selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Sedikit Ji, 2,5% saja. Tidak cukup 3. 97,5 kata Allah kalau bahasa kita ambil mako. Pakai mako itu. 2,5% keluarkan. Zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah berbeda zakatnya antara saya dengan gubernur. Kok beda Pak Ustadz? Iya beda makanku bos. Oh jadi tergantung makanan. Kalau saya makan mie kuah tambah ikan kering 20.000 tuntas. Tapi kalau gubernur ada lombok nah, ada palu marahnya, ada ikan gorengnya, 1 kali makan 200.000. Oh. Beda zakat fitrahnya fakir miskin dengan orang kaya.
Kalau orang kaya makannya mungkin beras kepala. Fakir miskin mungkin berasnya yang penting ada beras. Maka yang disakat fitrahkan adalah apa yang kita makan. Itu zakat fitrah. Ukurannya berapa banyak Pak Ustadz yang dikeluarkan? Satu gantang itu kurang lebih 4 liter. 4 liter beras. Tapi begitu. kalau ukurannya pada zaman Nabi memang ada dijual itu satu gantangnya 1 liter lah kira-kira sekarang. Ada yang menjual almarhum saya Ali Jaber pernah menjual itu ya kira-kira kalau sekarang 1 liter lah satu liter satu itu 4 liter. Nah beda zakat fitrahnya Bayu dengan saya tergantung makan pokok sehari-harinya. Zakat fitrah. Kalau zakat harta ini diberikan kewajiban kepada 2 tadi. Cukup haul dan nisabnya. Berikutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut Dahsyat ini. sekali. Baik, kita akan ikuti kelanjutannya mengenai zakat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dahsyat, Anda masih bergabung bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita lanjut lagi membahas mengenai keutamaan zakat. Nah, kalau zakat fitrah lagi nih Ustadz. Ya. Kalau misalnya semua yang berjiwa itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau yang masih dalam kandungan tapi hitungannya misalnya sudah masuk 9 bulan. Kan udah ada jiwanya tuh Pak Ustadz. Dia belum lahir. Belum lahir, belum dihitung. Belum lahir. Jadi dihitung begitu misalnya, keluar ke bumi. Keluar. Misalnya mengandung, malam takbiran lahir, maka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sudah dihitung zakat fitrahnya. Iya. Berapa ukurannya supaya Mas Bayu tidak bingung, tunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Biasanya itu ada pengumumannya. Ada ketentuannya ya Pak Ustadz ya? Lebih baik Mas Bayu bayar lebih, misalnya standarnya beras kepala. Beras kepala 1 liternya anggaplah 20.000, 4 berarti 80.000 supaya aman cukupin 100.000. Dilebihkan begitu ya. Karena kalau kurang dari ukurannya tidak sah. Kalau lebihnya jadi sedekah. Kalau kurang tidak sah. Tidak sah berarti sia-sia itu puasa Ramadannya karena penutup dari semua ibadah-ibadah Ramadan itu zakat fitrah. Zakat fitrah dan harus dikeluarkan. Nah, kenapa itu sebelum lewat 1 Syawal. Jadi maksimal 1 Syawal. Kenapa Ramadan, Idul Fitri boleh ditunda-tunda sedikit, lebih ditunda-tunda daripada Idul Kurban. Idul Kurban kan disegerakan. Ya kan? Kalau Idul Fitri tunda-tunda sedikit. Untuk apa? Memberikan kesempatan bagi mereka yang belum membayar zakat fitrah untuk segera selesaikan di hari itu. Tapi baiknya sih sebelumnya, kan biasanya kita semua umumnya malam Ramadan, malam Idul Fitri baru kasih. Padahal fakir miskin itu mau beli baju, mau beli kue, bukan pada malam Idul Fitrinya. Baiknya itu 1 minggu supaya dia punya kesempatan untuk menggunakan dana itu. Ya, zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal Pak Ustadz. Zakat harta. Zakat harta. Zakat harta. Nah itu kan tadi Ustadz bilang katanya harus 1 tahun, kurang lebih 85 juta. Ya, kira-kira rupiah begitu ya. Ukurannya sebenarnya emas. Ukurannya emas 85 gram. Ya. Nah kalau misalnya di setengah tahun gitu, itu saya ada musibah yang harus mengeluarkan harta sehingga tidak cukup lagi ukurannya. Tidak cukup lagi. Tidak wajib. Misalnya nih, saya ada duit 100 juta. Tetapi di bulan ke-11 tiba-tiba duit saya itu karena keadaan darurat musibah akhirnya terkuras. Akhirnya tinggal menjadi 10 juta. Tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau saya mengeluarkan itu namanya sedekah. Zakat wajib, sedekah anjuran. Sedekah anjuran ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, kita berikan tepuk tangan sahabat Dahsyat untuk menyamakan semangat. Nah sekarang saya berikan kesempatan sahabat Dahsyat di sini untuk bercerita mengenai pollingnya tadi. Saya mau tanya dari 3 pilihan tadi kan ada juga tuh sedikit yang memilih menyalurkannya lewat ke masjid. Boleh tahu yang memilih B tadi? Oh Ibu, mikrofonnya ada, boleh diceritakan Ibu biasanya kemana dan bagaimana dan kapan mengeluarkan zakatnya? Saya biasanya kalau... Boleh sebutkan namanya Bu? Maaf, saya Popi dari IKA Unhas, Majelis Taklim IKA Unhas. Ya, silakan Ibu Popi. Kalau saya kebiasaan hampir setiap tahun dan itu
sudah jadi kebiasaan saya dari orang tua saya. Jadi menyalurkannya ke masjid. Kenapa ke masjid? Karena saya rasa itu jauh lebih meringankan saya. Karena nanti petugas-petugas yang ada di masjid itu yang akan mendeliver ke areal sekitar kompleks rumah saya. Jadi nyentuh langsung ke tetangga-tetangga yang tidak mampu, yang wajib dapat, begitu mungkin. Oh, Ya, begitu itu Pak Ustadz, ada tanggapan? sudah betul cara penyalurannya. Ya. Tapi bukan untuk digunakan pembangunan masjid. Ya, jadi maksudnya di masjid umumnya kan punya panitia. Betul. Yang kita kalau bahasa agamanya amil. Amil Nah, zakat. panitia ini yang menerima, kemudian akan menyalurkan kepada orang yang berhak. Biasanya di masjid, kompleks misalnya, Ya. kompleks perumahan dosen Unhas. Nah, di situ ada masjid, namanya Masjid Ikhtiar. Nah, Masjid Ikhtiar ini karena dosen pada sibuk dan tidak punya data siapa sih fakir miskin di komplek ini, di kawasan ini, Ya. dekat-dekat komplek ini, maka dosen-dosennya warga komplek menyerahkan ke masjid. Lalu panitia masjid ini yang mendata, punya database siapa yang berhak menerima zakat di sini, maka disalurkan. Tetapi dengan catatan panitia ini harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai dia memberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, ataupun dia berhak tapi sudah lewat waktunya. Saya bayar zakat fitrah nih, tapi dia menyalurkannya sudah tanggal 2 Syawal, itu sudah salah. Keliru, maka disalurkan sebelum masuknya 1 Syawal, Idul Fitri. Nah, bicara soal yang berhak, boleh diingatkan ke kita lagi nggak Ustadz? Siapa aja sih Pak Ada Ustadz? 8 menurut Al-Quran. Fakir, Ya. miskin, yatim, piatu, amil, orang dilembutkan hatinya, mu'allaf, Mu'alaf. orang yang berjihad fisabilillah. 8 inilah yang berhak menerima zakat. Baik zakat harta maupun zakat fitrah. Kalau yang dilakukan ibu tadi ini, ya saya tidak Mempercayakan punya kepada waktu amil, ya. Ustadz, banyak kegiatan saya, maka saya bawa saja zakat saya ke masjid. Itu lembaga ada di masjid. Nah, yang kedua, ada lagi yang lebih profesional lagi, yaitu lembaga amil zakat seperti Basnas. Ya. Kalau Basnas itu dilembagakan dan diakui oleh negara. Ya, nah hebatnya lagi kalau Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik nih mengeluarkan zakatnya di Basnas, dia akan menjadi pengurang pajak. Masya Ya, Allah. jadi Mas Bayu punya zakat dikeluarkan sekitar misalnya 50 juta nih 1 tahun. Yang 50 juta itu nanti kalau dia tercatat di lembaga zakat yang terresmi di negara, maka 50 juta itu akan mengurangi beban pajak kita Berpajak kepada negara. negara. Oh. Nah, ini yang kurang orang tahu. Jadi kalau Bapak bayar zakat di lembaga resmi, misalnya Basnas, itu yang 50 juta yang tadi dikeluarkan setahun itu diberikan ada keterangan, Ya. maka begitu besok tiba saatnya jatuh tempo bayar pajak, dikeluarkan pajak saya 70 juta misalnya tahun ini, maka tinggallah saya bayar 20 juta lagi karena sudah terkurangi yang 50 itu Masuk di ke lembaga zakat. lembaga zakat. Dengan Oh. catatan lembaga zakat yang diakui oleh negara. Ah. Baik. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya nih kita kan mau menyalurkan zakat gitu ya, mau mengeluarkan zakat untuk yang masuk 8 kategori tadi, kriteria yang termasuk Ya. itu melalui lembaga zakat atau mungkin melalui masjid. Ya. Nah tapi di saudara-saudara kita sendiri atau tetangga kita sendiri, ya keluarga lah, masih ada yang termasuk gitu. Ya. Apakah lebih utama memberikan kepada saudara atau kepada orang lain? Gimana sebenarnya Gini, utamaannya? ini orang-orang terhormat semua di depan kita ini, bisa jadi dia bersaudara tapi demi Allah ekonominya tidak bersaudara. Maksudnya Pak Ustadz? Enggak mungkin. Saya mungkin misal bersaudara dua. Bisa jadi satu rumah waktu kecil dari rahim yang sama, ibu bapak yang sama. Tapi ternyata setelah dewasa, telah menikah, ada yang menjadi pejabat besar, ada yang menjadi pengusaha, Ya. saudaranya fakir miskin. Ada, itulah sebabnya rezeki itu kan Allah yang tentukan. Betul. Bisa jadi kita satu rahim tapi rezeki kita beda. Maka yang lebih utama bayar zakat kepada keluarga dekat. Saya bersaudara tapi belum tentu perekonomian saya sama. Ada saudara miskin, lebih utama dikasih itu.
saudara kita. Yang terdekat Kenapa? dulu ya, Pak Ustadz. Supaya tidak menjadi fitnah. Wih, kayaknya itu, saudaranya miskin dan diabaikan. Akhirnya saudara kita menjadi beban bagi orang lain. Maka lebih utama. Sama-sama saudara. Satu baik sholatnya, satu pakai kepala telang. Apa Pak Ustadz? Penenggelam kapal. Penipu. Satu baik sholatnya, satu tukang tipu. Maka diutamakan yang baik sholatnya. Baik sholatnya. Ya, itu ada prioritas-prioritasnya. Oke. Sama-sama tetangga. Satu baik agamanya, satu tidak. Lebih utama kasih yang baik agamanya. Supaya apa? Supaya dia merasa ada apresiasi kalau orang baik agama, baik akhlak. Dahsyat sekali. Baik, setelah ini Ustadz mohon berkenan menerima pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di sini. Untuk itu kita akan dengarkan apa pertanyaannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini tema yang kita bahas adalah mengenai jangan tunda zakatmu. Jadi memang meskipun ketentuannya dibolehkan sampai tanggal 1 Syawal, tapi harapannya karena memang ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan, dari sejak awal dipersilakan untuk mengeluarkan dan menunaikan zakatnya. Nah Ustadz Dasat, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Saya akan berikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di sini untuk bertanya langsung. Yang mau bertanya, waduh langsung angkat tangan. Ya. Sebelah kiri dulu deh bapak-bapaknya ya Pak Ustadz ya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Sebutkan namanya Mas dan pertanyaannya. Terima kasih, saya Ici Indrawan dari Majelis Taklim Ikatan Alumni Unhas. Nah pertanyaannya Ustadz, tadi Ustadz sampaikan bahwa ada 2 jenis zakat, zakat fitrah dengan zakat mal. Nah di beberapa tahun terakhir di beberapa daerah ada istilah zakat penghasilan. Gimana menurut Ustadz? Jadi benar sekali, bukan di daerah, secara nasional, secara global. Sekarang ada perkembangan ini yang disebut fikih kontemporer. Ya, ada yang disebut zakat profesi. Zakat profesi Nah, zakat maksudnya? profesi ini masuk dalam wilayah ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Nah, yang akhir-akhir ini penggagas fikih kontemporer ini mereka berkata, masa saja petani yang pakai air tada hujan dibebani zakat, masa pengacara yang modal 1 kali konsultasi 1 miliar, masa tidak kena zakat? Ya, masa orang-orang yang bertani di kampung setengah mati tada hujan, tenaga setengah mati, penghasilannya paling 1 kali panen 20 juta, dibebani zakat. Sementara Dasat Latif, Yang berapa dosen, dosen, dosen. modal cuap-cuap, riset penelitian dapat 70 juta. Masya Allah. Itulah sehingga mereka, pendapat mereka, ulama-ulama kontemporer ini, fuqaha, dia bilang harus orang-orang ada juga disebut zakat profesi. Nah itu. Nah kalau Anda yakini pendapat ini, bayar zakatnya. Kalau saya Ustadz Dasat, saya wajib, saya percaya. Ketentuannya berapa persen Pak Ustadz? 2,5% Dari setiap dari penghasilan, penghasilan yang kita. Oh. Tapi itu masih diselisihkan oleh ulama. Kalau mau aman, keluarkan. Karena Mas Bayu, Ya. tidak ada orang bangkrut kalau dia fisabilillah. Insya Allah. Tidak ada. Teman-teman dari IKA Unhas pernah enggak melihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Tidak ada. Insya Allah, Ustadz, Pak itu dulu di sudut di komplek Unhas itu yang sudut warna putih rumahnya, yang putih itu yang tinggi, bangkrut Ki. Kenapa? Rajin sekali sedekah. Tidak ada. Nggak ada, Yang astagfirullah. bangkrut itu biasanya judi. Yang bangkrut itu biasa narkoba. Yang bangkrut gara-gara selingkuh. Ya, bukan poligami, selingkuh. Selingkuh ya. Kalau poligami kan halal, selingkuh dikatangi orang bilang di sini. Diperas. Diperas. Oh, biasanya begitu, Pak Ustadz. Kalau konda anu ini saya share ini, saya sebar ini di YouTube, saya sebar ini foto kita yang di Bali. Ya, belikan saya mobil. Kalau enggak saya sebar. Akhirnya bangkrut gara-gara maksiat. Tidak ada orang bangkrut gara-gara fisabilillah. Termasuk diantaranya bayar zakat. Masya Ya, Allah. saya kira zakat profesional memang sudah ada ulama yang mewajibkannya. Tapi masih dalam bingkai
ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Kalau saya mau aman, bayar zakat Mendingan profesional. dikeluarkan ya Pak Ustadz. Mending dikeluarin. Nah, saya pernah dengar juga katanya ada zakat warisan. Jadi setiap warisan yang kita terima itu sebenarnya ada ketentuan zakatnya. Itu Tidak. enggak ya Pak Ustadz? Kalau dia memenuhi istilah zakat harta itu, yang penting 2 syarat tadi ini. Saya dapat warisan. Ya. Warisan, misalnya ada orang kaya, tidak punya anak, tidak punya istri lagi, ya. Dia sendiri, bapak-bapak ini punya banyak harta. Begitu dia meninggal dan dia berwasiat, hartaku seluruhnya saya berikan ke Das Adlatif. Begitu saya terima, yang tadinya saya miskin, begitu saya terima, alhamdulillah dapat kekayaan 5 miliar. Maka 5 miliar itu ketika sudah cukup 1 tahun, sudah pasti kena zakat. Keluarkan 2,5%. Mas Bayu, coba lihat itu setan menggoda kita. Ya. 1 juta 2,5% berapa? 25.000 Pak Ustadz. 1 juta. 1 juta 1 juta kalau 2,5% berapa? 250 25.000. 25.000. Betul. Sedikit toh? Iya. Tapi begitu sudah sampai 100 juta berapa? Waduh. Sudah? 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 Masih sedikit juta. itu kalau 100 juta. Masih 2,5 juta. Iya. Belum goyang otak. Belum. Tapi masih bisa begitu keluar. 1 miliar, Waduh, Pak Ustadz. sudah 1 miliar sudah 25 berapa? juta, Pak 25 Ustadz. juta mulai goyang otak. Dia bilang istri, jamako, bisa beli cincin ini. Maka di situ perlu kekuatan iman. Orang yang enggan membayar zakat, dia masuk pendusta agama. Zakatnya Masya dusta, Allah. salatnya dusta, puasanya dusta. Satu di antara mereka pendusta agama adalah mereka yang enggan membayar zakat. Bahkan mereka dikategorikan at-takazur. Apa itu at-takazur? Berlomba-lomba memperkaya diri lalu enggan membayar zakat. Auzubillah Saya min dzalik. pernah Mas Bayu ditraktir seorang kaya di Jakarta. 1 kali makan kami cuma berenam. Berapa dia bayar? 29 juta. Hah, makan apa Pak Ustadz? 1 kali makan. Allah larang, tidak. Itu rezekimu. Berenam. Berenam. Ya Masya Allah. bagi dia 29 juta enggak goyang rekeningnya buat dia. Iya. Tapi bagi orang miskin 29 juta itu bisa jadi dia biaya operasionalnya selama 2 tahun. Allah tidak larang kalian makan semewah-mewahnya. Bayar makan daging-daging seperti daging Kobe. Itu yang satu kecil itu bisa bayar 2 juta. 2 juta. Ya kan? Allah tidak larang, itu rezekimu. Yang Allah murkai kalau kau bayar makan 29 juta. Begitu lewat celengan Jumat. Berapa? 10.000. Mau masuk surga. Nenekmu patah. Iya. Jadi nggak Mau imbang masuk begitu surga. ya Pak Ustadz Mau ya. masuk surga 10.000. Orang saja di terminal Dayak. Masuk toilet. Kan di situ ditulis Mas Bayu. Iya. Terminal Dayak ada di sini. Betul. Air besar Air kecil. 1.000. Oh. Air kecil 500. Pernah saya masuk. Ya. Saya buang air besar. Terus? Begitu saya bayar 1.000. Dia bilang, 1.500 Ustaz. Kenapa 1.500? Nasi punya ayam besar. Dia bilang pasti air kecil juga. Gitu. Saya bilang, Ya, "Oh iya." biasanya kan satu paket Pak Ustadz dasar. Akhirnya saya kasih lah dia uang 2.000. Kan 1.500. Saya Nah, kasih terus? uang 2.000. Kembali dong. Ya, kembali, mana? 500. Dia bilang, enggak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uang kok. Dia bilang, kencing lagi Ustaz. Itu dia. Toilet aja 2.000. Kau mau masuk surga 1.500. Nenekmu Jangan punya ya. surga. Jadi sebenarnya kita maksimalkan saja, kita optimalkan saja Ya. kalau misalnya urusan Oke. zakat dan sedekah begitu ya Pak Ustadz. Oke, Sudah jelas Ibu ya? baik. Oke. Bapak mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Sebelah kanan mungkin ibu-ibunya. Nah, Ya. silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan wabarakatuh. Ustaz, saya Atis Sahrum dari Majelis Taklim IK Unhas. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana zakat pembayaran emas murni dengan zakat pembayaran emas perhiasan. Saya tanya dulu Ibu. Emas murni yang Ibu maksud emas batangan. Emas batangan, Kemudian digunakan untuk hanya investasi, simpan aja. simpan Oke. saja. Perhiasan Digunakan cincin, gelang, dan sebagainya. hanya dipakai saja. Betul, Tidak disewakan. tidak. Nah, begini. Harta yang berproduksi itu tiap tahun dikeluarkan. Contoh, saya punya mobil. Mobil itu saya rental, masuk di Unhas, menghasilkan tiap bulan. Maka dia tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Setelah akumulasi jumlah total dari operasional dan untung, misalnya sudah keluarin biaya ganti ban,
biaya oli, biaya bengkel, sudah keluar. Ternyata dari keuntungan rental itu masih lebih dari 85 juta yang kita sepakati tadi, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Intinya harta yang berproduksi, rumah yang dikontrak-kontrakkan, emas kalau dia dirental. Misalnya 1 batang emas, 1 kilo. Tapi itu menjadi niaga. Begitu lagi krisis, masukkan lagi untuk jaminan. Tarik duit lagi. Nah, itu berarti emasnya dipakai niaga, berproduksi. Maka dia dikeluarkan tiap tahun. Adapun harta yang tidak berproduksi, hanya dipakai rumah kediaman, mobil hanya dipakai kediaman, sekali saja dikeluarkan selama usia harta tersebut. Rumah sekali aja, berapa persen? 2,5% dari harga rumah ketika kita beli. Kalau masih dicicil, kalau mau ibu aman, tolak bala, bayar begitu transaksi. Tapi meskipun ada juga ulama memberikan kelonggaran nanti setelah lunas. Nah, intinya Bu, emas yang berproduksi, kalau emas batangan selalu keluar masuk, jadi jaminan ketika kita berusaha tiap tahun dikeluarin. Tapi kalau dia hanya perhiasan, sekali seumur perhiasan itu. 2,5% Pak. 2,5%. 2,5%. Mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Oke, Ya. baik. Pak Ustadz, kalau misalnya zakat itu kan harus ada akadnya ya. Harus atau enggak sih sebenarnya? Apa tuh? Harus ada akadnya, Dalam arti? serah terima, Oh, tidak. serah terima zakatnya. Tidak. Nah sementara kan sekarang online, jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Ya, penjelasannya kita akan dengarkan sesaat lagi. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat masih dari Masjid Raya Makassar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Nah tadi kan ada satu pertanyaan yang belum terjawab Pak Ustadz. Gimana tuh kalau bayar zakat online? Kan gak ada akadnya. Akad apa yang dimaksud? Maksudnya serah terima saat ada orang yang menerima sambil salaman, saya terima zakatnya, saya Oh menerima. tidak. Perlu Itu nggak sih, Pak Ustadz, misalnya kenapa orang-orang dulu di kampung serahkan ke panitia, ke ustadz misalnya Pak Imam, kepada orang di kampung bilang pukate. Pukate. Pukate yang khotbah-khotbah itu. Oh. Tapi pukate tarima nu kesekeku, terima zakatku. Disebut biasa juga ditulis namanya. Iya. Itu hanya untuk lebih meyakinkan. Tapi kepada Allah begitu Mas Bayu sudah ada niat, saya mau keluarin zakat, catat pada saat itu, itulah akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Tidak mesti disebutkan karena Allah sudah tahu. Itu niat Mas Bayu, Ya. niat itu bahasa hati dengan Allah. Biar saya katakan ini zakat, tapi dalam Allah tahu bahwa ini uang penunjukan langsung dari Pemda ku ambil. Iya, itu Allah tahu semua ya. Iya, Jadi iya. tidak harus diucapkan. Pun kalau diucapkan lebih mantep. Oh boleh-boleh saja. Boleh-boleh ya, Pak Ustadz. saja, tapi tidak menjadi syarat atau tidak menjadi rukun. Siap, terima Ya. kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Selanjutnya sama-sama. saya persilakan yang mau bertanya lagi. Wah silakan Pak. Oke baik, nama saya Sawal dari Majelis Taklim IKA Unhas. Pertanyaan saya, setahu saya Pak Ustadz, mu'alaf itu kan salah satu penerima zakat. Zakat, betul. Terus ada tetangga saya mu'alaf tapi kaya raya. Bagaimana dengan itu Ustadz? Iya. Nah ini mu'alaf yang kaya raya masih berhak Mu'alaf, menerima nggak nih dia Pak Ustadz? tetap berhak menerima zakat. Dia kaya, dia diberi zakat bukan karena membantu ekonominya, tapi menunjukkan pesan psikologis. Saudaraku, kamu punya saudara Islam. Kan biasanya orang kalau keluar dari agamanya tidak serta-merta bisa diterima keluarga. Bayangkan dari kecil, saudara tiba-tiba di usia 40 tahun, dia harus menyatakan diri, saya keluar dari agamanya Bapak, saya masuk ke Islam. Itulah disebut mu'alaf, orang yang dilembutkan hatinya. Lalu bapaknya tentu marah, saudara-saudaranya tentu marah soal keyakinan. Tidak semua orang bisa mau menerima ditinggal agamanya. Ya. Maka biasanya dia dimusuhi. Ketika dia dimusuhi perlu ada support. Oke, kamu saudara-saudaramu, serahimmu tinggalkan kamu, tapi kamu punya saudara seiman. Ini buktinya. Kami datang memberikan hadiah sebagai bukti bahwa kita bersaudara. Dia menerima zakat bukan karena dia mengurangi beban ekonominya, tapi wujud kita bersaudara seiman meskipun tidak sedara. Masya Maka dia berhak. Allah. Jadi berhak ya. Ya. Dahsyat sekali.
Baik, Pak Ustadz boleh diceritakan nggak kepada kami semua sebenarnya keutamaan zakat buat seorang muslim itu apa sih Pak Ustadz? Gini, Imam Al-Ghazali mengilustrasikan Islam itu seperti sebuah bangunan. Bangunan itu yang pertama Anda bangun apa? Pondasi. Pondasi. Apa itu pondasi? 2 kalimat syahadat. Kalau pondasinya mapan, kuat, maka apapun godaannya insya Allah dia tidak akan pindah. Tidak akan roboh rumahnya. Tapi kalau pondasinya rapuh, dapat selebriti, kaya, cantik, hilang. Dia bilang agama semua sama. Itu sudah mulai goyang. Sudah ada pondasi, berikut yang dibangun apa? Tiang. Apa ini tiang? Solat. Maka tidak ada rumah dan bangunan, tidak ada tiangnya. Maka orang yang tidak punya solat, tidak ada bangunannya. Runtuh. Maka disebut as-solatu imanuddin. Solat itu tiangnya agama. Sudah ada tiang, apa yang kita bangun berikutnya? Dinding. Ya. Dinding ini apa? Dialah zakat. Puasa. Puasa ini puasa. temboknya Pak Ustadz. Dinding ini puasa. Menjaga kita. Coba Bapak Ibu. Air putih, makanan, halal atau haram? Halal. Halal. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Tapi jam 2 siang? Haram. Haram. Dia kalau bulan membentengi puasa. kita. Jadi orang yang sukses puasanya insya Allah mampu membentengi dirinya dari hal mudarat. Ya. Kemudian setelah ada dinding biasanya kita bangun apa? Ventilasi. Betul. Tidak ada rumah tidak ada dindingnya anunya. Jendela. Pintu-pintunya, jendela-jendelanya. Jendela. Kalau ada pasti sumpek. Inilah zakat. Pembersih ruangan. Oh. Kemudian setelah itu ada haji. Atapnya. Atap. 1. Fungsi zakat ventilasi. Jadi Supaya untuk tidak sumpek. aliran udara di dalam supaya Terputar. sehat, Ya. sirkulasi Ya. udara. Supaya harta kita ini bersih. Ini ilustrasi kedua. Air putih. Ya. 1 gelas air putih. Halal atau haram? Halal. Halal. Bersih, suci. Itulah penghasilan kita yang kita peroleh secara halal. Sebagai pegawai, sebagai pengusaha. Kita tidak menghalalkan segala cara. Itulah air 1 gelas yang kita peroleh. Murni, halal. Harta yang halal betul kita miliki. Tapi di situ ada haknya anak yatim dan fakir miskin. Ketika tidak dikeluarkan, maka harta yang tadinya halal, 1 tetes dia kotori semua harta kita. Sehingga apa? Anak kita kepala batu. Istri kita lebih hebat dari pengawasannya dari Satpol PP. Baru pulang, mana HP? Cepat kok. Susah dinasihati. Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Halal Ustaz, saya cari tidak nyogok. Betul, tapi karena kau tidak bayar zakatnya, berarti hartamu yang halal tadi akhirnya jadi kotor. Keluarin zakatnya. Berikutnya ibu bapak, ibu-ibu. Sering bikin baju sendiri, beli kain, sering. Sering beli kain, beli baju. Kalau ibu beli baju, beli kain, apakah semua kainnya dipakai? Ada sisanya Ada sisanya. Apa sisanya? Gunting-guntingnya. Kain perca Padahal itu ini ya. uangku Ustaz, saya beli ini kain. Tapi ibu pakai itu, segi 4 semuanya. Tentu kan ada dibuang. Itulah yang dibuang zakat. Bapak-bapak, pernah beli buah? Pernah beli buah? Pernah Pak Ustadz. Pak Sawal beli buah. Apakah setelah beli buah semua dimakan? Apanya dibuang? Kulitnya. Begitulah. Orang jangan mentang-mentang ini uangku Ustaz. Saya beli halal. Oke Mi. Makan sekalian dengan kulitnya. Kalau pisang bos masih enak. Durian. Wow. Dasar sekali. Itulah perumpamaan orang yang enggan membayar zakat. Nah, kemudian saya kasih lagi ilustrasi. Ini pendaki gunung semua waktu SMA, kuliah. Tentu ketika kita mendaki gunung, bagus enggak kalau banyak beban? Bagus enggak ketika banyak beban? Enggak, Apa yang Pak kita mau Ustadz. ketika kita mendaki? Buang itu beban. Saya mau mendaki. Maka hidup ini ibarat mendaki gunung. Tentu tidak bagus kalau banyak bebannya. Maka beban yang ada saya kasih, bawakan saya nah. Siapa yang bawakan? Yatim, piatu, amil, mu'allaf, bawa nah, bawakan saya. Ini dek, bawakan saya. Mestinya tidak usah saya dia berterima kasih ketika saya sakit zakat. Tidak usah, mestinya saya yang berterima kasih. Kenapa? Karena kau bawakan bebanku. Bayangkan sekarang aja orang kirim-kirim itu kan kirim namanya. Kirim memang kirim. Bayar bos jasa pengiriman. Betul. Bawakan ini dek nah, bawa ini. Nanti di atas saya ambil. Namanya COD. Wah.
Itu COD Bener namanya. juga. Sampai piku bayar kok. Oh jadi langkah kita juga lebih ringan ya Pak Iya, Ustadz? lebih ringan. Bayangkan kalau saya bawa ada semua di sini mobil. Nah, Iya. orang yang kaya kalau dia pemurah jauh lebih gampang masuk surga daripada orang miskin. Amin, Allahumma amin. Contoh, orang miskin sholat jamaah, orang kaya juga bisa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa. Ya. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya pergi haji, diam-diam maki kita. Tunggu oleh-oleh. Iya toh. Coba, kalau orang kaya datang di kampung, bangun ke masjid besok di sana, jadi kenapa? Dia ada duitnya. Bisa ya Pak Ustadz. Nah, Mas Bayu, saudara-saudara sekalian, ibu bapak, ada 7 golongan, ada 10, maaf. 10 orang yang pasti dijamin masuk surga oleh Nabi. 10 golongan, dijamin pasti masuk surga. Dari 10 golongan yang dijamin masuk surga itu, 7 diantaranya semua pengusaha. Abdurrahman bin Auf, pengusaha. Abu Bakar Siddiq, pengusaha. Masya Allah. Utsman bin Affan, pengusaha. Dari 10, 7 diantaranya adalah pengusaha. Maka baiknya pengusaha agar cepat masuk surga, sedekahlah. Sedekah. Keluar Karena dari kalau sedekah. tidak, dia ibaratnya mendaki gunung banyak beban. Supaya ringan, bayar. Bagaimana Ustadz supaya kita bisa semangat sedekah? Maka jangan berpikir memberi. Jangan berpikir memberi. Tapi berpikirlah kutitip. Kukasih nanti saya mau pakai di kuburku. Ustadz saya mau kirim, saya mau kuburku nanti ada AC-nya. Kirim ke panti asuhan. Jangan ke panti pijat, Oh, beda. panti asuhan. Iya betul. Karena ada juga rajin sekali ke panti pijat. Oh, Saya tanya kenapa ke panti pijat? Mestinya ke panti asuhan. Nah bilang sama-sama panti Ustaz. Sama Dahsyat panti, tapi sekali. beda cita rasanya. Ya beda dong Pak Ustadz sama Panti. Baik, untuk menutup rangkaian mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz singkat saja. Oke, dalam Islam ada 3 perintah serangkai. Yang artinya tidak boleh dipisah. Apabila satu dilaksanakan, wajib laksanakan perintah rangkaiannya. Apa di antara perintah serangkai itu? Artinya yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taati Rasul. Orang taat kepada Allah tapi tidak taat sama Rasul, ditolak taatnya kepada Allah. Begitu sebaliknya. Yang kedua adalah aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang mendirikan sholat tapi tidak bayar zakat, maka sholatnya akan sia-sia. Demikian juga sebaliknya. Bahkan zakat ini bagian daripada rukun iman, rukun Islam. Yang artinya keislaman kita sangat ditentukan oleh kualitas kita membayar zakat. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Terima Dasat kasih, Mas Latif Bayu. atas Terima petuahnya. kasih. Mudah-mudahan Terima kasih, dengan Ika apa yang Unhas. disampaikan ini semuanya nih kita semua yang mengikuti bisa sama-sama semakin semangat untuk mengeluarkan zakat, menyucikan harta kita agar senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.